Midweek Worship Community, hari ini kita berkumpul lagi. Acara yang kita tunggu-tunggu dan pasti memberkati kita semua. Let's worship Him.
berkat Tuhan saja kami pada saat ini masih bisa ada Tuhan Yesus dan bisa mengikuti Midweek Worship Community. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Biar Tuhan ada ucapan syukur senantiasa dari kehidupan kami, apapun kondisi kehidupan kami saat ini Tuhan. Mungkin banyak tantangan yang harus kami hadapi, proses-proses kehidupan yang harus kami lewati. Kuatkan dan teguhkan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang senantiasa membuat kami kuat dan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan Yesus. Itu yang membuat kami bisa terus bertahan Tuhan Yesus. Dan kami juga mau terus mengikut Tuhan dengan setia sampai memperoleh terus kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kami. Bukan hanya nanti kelak Tuhan, tapi selama kami hidup di dalam dunia ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus selalu ada pertolongan Tuhan dan tidak pernah terlambat. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan Yesus, agar firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semua. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Saudaraku, kita akan mendapatkan pesan firman Tuhan yang pasti membangkitkan kita, yang pasti menguatkan kita, yang akan disampaikan oleh Pastor Oscar. Enjoy his word. Greetings in the name of Jesus Christ. Salam sejahtera dari kota Portland, Oregon. Sungguh senang kembali boleh melayani kembali di Midweek Worship, kebaktian digital yang kita boleh adakan bersama-sama. Salam sejahtera untuk Pastor Nathan dan semua kerabat hamba Tuhan, saudara-saudari seiman. Izinkan saya menyampaikan isi hati Tuhan yang Tuhan tanam dan Tuhan adakan di dalam hati saya. Saya kalau boleh beri judul khotbah saya, tidak lain adalah That's Not Fair, atau ketidakadilan di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang mencintai Tuhan, kadang kita suka bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa hidup ini tidak adil? Kenapa hidup ini seakan-akan kalau kita bandingkan, lalu kita compare, banyak orang yang mungkin tidak sesusah apa yang kita lakukan, tetapi hidupnya jalannya mulus-mulus saja. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Mazmur, kalau saja saya melihat orang-orang fasik yang tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, makanannya penuh dengan lemak-lemak dan tubuhnya tambun-tambun. Mereka tertawa-tawa sampai sore hari. Sedangkan orang-orang yang mengikut Tuhan kelihatannya sungguh bersusah payah. Pertanyaan ini muncul kadang-kadang di dalam hati kita. Untuk kita bisa teruskan dan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, khususnya kita memasuki tahun-tahun dan bulan-bulan untuk mengakhiri tahun 2026 ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan, satu kisah dari Kisah Para Rasul 12. Kisah Para Rasul 12 ini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Jadi kalau Bapak Ibu yang terkasih lihat cerita atau narasi daripada Kisah Para Rasul ayat yang ke-12 ini, kalau kita lihat Kisah Para Rasul sebelumnya, Stefanus itu adalah martir pertama yang dibunuh di depan banyak orang dengan dirajam batu. Tetapi Stefanus itu bukanlah murid Tuhan Yesus yang menjadi the inner circle daripada Yesus Kristus sendiri. Di ayat yang pertama ini ada satu murid Yesus yang terdekat namanya Yakobus, yang
dikatakan di sini oleh Raja Herodes, cucu daripada Herodes yang membunuh bayi-bayi pada waktu Yesus lahir. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ini, cucu dari Herodes ini, yaitu Raja Agrippa, juga sama mempunyai bloodthirsty, ya, ingin sekali membunuh orang-orang dan membinasakan orang-orang yang mengikuti Kristus Yesus Tuhan. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih? Kita lihat Yakobus ini, yang dimana saudaranya adalah Yohanes. Ini kedua-duanya sering sekali disebut di dalam Perjanjian Baru. Di mana ada Yakobus, di situ juga ada Yohanes. Seringkali beberapa perikop di dalam Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tersebut disebutkan ada Yohanes dan juga ada Yakobus. Siapa mereka? Yakobus ini dan Yohanes ini adalah anak dari Zebedi, yang dimana ibunya pernah ngomong sama Tuhan Yesus, "Guru, bila mana engkau ingin izinkan anakku duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan." Ini adalah Yakobus dan juga Yohanes. Bahkan Yesus sendiri mengatakan ini adalah anak-anak halilintar, the son of thunder. Yakobus dan Yohanes ini mempunyai satu semangat yang dahsyat sekali, sampai Yesus sendiri mengatakan mereka menjadi anak-anak halilintar. Bahkan kalau kita lihat waktu Yesus naik ke Gunung Transfigurasi, dia bawa Yohanes dan juga Yakobus dan Petrus, ketiga daripada inner circle of Jesus Christ disciples. Jadi mereka ini sengaja ditunjuk oleh Yesus untuk mengikut Yesus, the inner circle of Jesus Christ. Raja Herodes membunuh Yakobus dengan pedang. Mungkin pada waktu saat itu Yakobus hari-hari terakhirnya dia pun berdoa, ya. Mungkin dia berdoa, "Tuhan, luputkan aku sehingga aku kembali kepada keluargaku." Tapi kalau kita lihat di sini, Yakobus adalah martir pertama yang adalah murid Yesus yang di pick hands by Jesus Christ. Martir yang pertama, dia dihunus lewat pedang. Nah, saudara perhatikan ayat yang selanjutnya. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika Herodes melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Kita baca di dalam Kisah Rasul 12 ini, ternyata bukan saja Yakobus yang ditangkap dan dibunuh, tetapi Raja Herodes tidak berhenti di situ. Dia ingin memastikan pengikut-pengikut Kristus dari awal harus diberhentikan, harus dimusnahkan, karena menjadi satu ancaman bagi Raja Herodes. Nah, apa yang terjadi? Petrus pun ditangkap pada saat itu, setelah Yakobus dibunuh. Perikop ini sungguh memberikan kepada kita satu kontras. Bapak Ibu yang terkasih, kalau baca selanjutnya, dalam Kisah Para Rasul 12 ini, Petrus ditangkap, dimasukkan di tempat di mana ada squad 4 lapis, yang di mana dia tidak bisa keluar. Dengan maksud Petrus pun harus dibunuh. Tapi nasib daripada Petrus berbeda dengan Yakobus. Petrus, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 12 itu, tiba-tiba mendapatkan dan melihat kedatangan seorang malaikat. Dan malaikatnya itu, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi? Malaikat ini membuka belenggu Petrus,
membuka sel-selnya, bahkan seluruh serdadu pun tidak bisa bergerak, dan Petrus keluar dengan selamat. Kalau kita baca di situ, Petrus kembali karena orang-orang di gereja pada saat itu berdoa untuk Petrus, dan dia kembali ke rumah, dan mereka mendapatkan Petrus selamat. Pertanyaan teologis saat ini. Kedua-duanya, Yakobus dan Petrus, adalah the inner circle of Jesus Christ disciples. Adalah lingkaran pertama murid Yesus. Yesus punya 12 murid, tapi yang dia pick 3 orang, Yakobus, Petrus, dan Yohanes. 3 ini selalu bersama-sama. Dan keduanya ditangkap, Yakobus dibunuh, Petrus dilepaskan. Kalau saudara jadi saya, kita perlu ada theological question. Kenapa Yakobus dibunuh? Diizinkan untuk menjadi martir. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Petrus dilepaskan? Bukankah kedua-duanya inner circle of Jesus Christ disciples? Kalau kita menjadi keluarganya Yakobus, mungkin nggak kita bisa tanya, kenapa? Kenapa anak saya yang harus jadi martir? Kenapa Petrus? Mungkin anak saya kurang berdoa kah? Mungkin anak saya kayaknya kurang dekat kepada Yesus kah? Kenapa Petrus yang dilepaskan? Mendapatkan visitation, kunjungan dari tempat yang maha tinggi, yaitu malaikat Tuhan. Mendapatkan kebebasan, breakthrough, dan luar biasa. Pertanyaan ini adalah satu pertanyaan yang wajar sebagai orang Kristen menanyakan. How can we reconcile this theological question? Banyak kita bertanya ya, ada orang yang melayani di kota yang kecil, susah payah, jemaatnya kecil, gak bisa bertumbuh kelihatannya. Tapi sementara ada satu gereja di kota yang besar, jemaatnya banyak sekali. Kalau kita lihat juga ada satu orang tua yang mungkin sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi anaknya berontak. Sementara kita bisa melihat ada orang tua yang biasa-biasa saja, jarang pergi ke gereja, jarang berdoa, tapi anak-anaknya bertobat sungguh-sungguh. Ini pertanyaan-pertanyaan teologis yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ada orang kena sakit kanker, berdoa, sembuh. Ada satu orang kena kanker, berdoa dan berpuasa, sampai semuanya berdoa, tapi akhirnya meninggal. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat wajar untuk kita tanyakan. Dan kita jangan malu untuk bertanya demikian, Bapak Ibu yang terkasih. Karena saya yakin di dalam Kisah Rasul 12 ini, kita bisa lihat ada 2 kontras yang membandingkan antara Petrus dan Yakobus. Pertanyaannya ini, apakah bisa dijawab? Saya ingin membantu kita semua untuk kita sama-sama mempunyai hati yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mungkin hari ini Bapak Ibu yang terkasih sedang mempertanyakan tentang masa depan, keadaan saat ini, keadaan yang sulit, keadaan yang susah, mungkin sakit, dan sebagainya. Bolehkah saya tanya ini sama Bapak Ibu yang terkasih? Yesus Kristus mati di kayu salib, dan darahnya tercurah, rasanya darahnya terlalu mahal sekali, kalau kita hanya untuk mengedepankan isu-isu pribadi kita. Memang betul kita perlu kesembuhan. Memang betul kita perlu ada kebebasan, breakthrough, promosi, berkat. Tapi kalau misalnya ini tidak terjadi dalam hidup kita, theological question ini, pertanyaan teologis ini muncul di dalam diri kita. Ini tidak adil. Tuhan tidak adil.
Saya berdoa, saya berpuasa, saya simpan waktu sama Tuhan. Bahkan Tuhan bicara sama kita, tetapi kenapa outcome-nya seperti demikian? Baru-baru ini saya baru melayani satu kota di Amerika. Saya melihat ada satu orang di sana yang menjadi prihatin saya. Saya lihat anak ini single, umurnya hampir 30-an, lawyer, punya masa depan, melayani Tuhan, sungguh-sungguh, tiba-tiba ada virus ALS. Tiba-tiba satu hari suaranya hilang, satu hari badannya sakit, tiba-tiba badannya menjadi crooked dan dia tidak bisa jalan. Pada saat itu, satu keluarganya bertanya, kenapa ini terjadi kepada anak saya? Apa yang salah sama anak saya? Beberapa hal juga saya mendengar, ada orang yang sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan sungguh-sungguh hidup dengan iman. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak dapat kerjaan. Ada yang usahanya bangkrut dan sebagainya. Saya ingin membagikan 4 hal untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi satu jawaban untuk kita semua. Bahwa kadang-kadang kalau kita mengikut Kristus, bukan hal-hal yang sifatnya berkat, breakthrough, kebebasan, kelepasan, dan sebagainya yang kita dapatkan. Tetapi juga kadang-kadang kita beritahu bahwa mengikut Kristus juga kita bisa mengenal akan penderitaannya. Ada 4 hal. 1, kita bisa katakan, kalau kita tanya sama Tuhan, that is not fair. Nomor 1 adalah, Tuhan punya cara terlalu besar untuk kita mengerti. Dan mungkin kita tidak akan mengerti cara Tuhan bekerja. Itu nomor 1 kita harus terapkan terlebih dahulu. Bahwa cara-caranya dia, kedaulatannya dia, tidak mungkin kita mengerti saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasihi, sedang mengalami hal-hal yang sifatnya sulit dimengerti, dan pertanyaan ini kita munculkan dan kita katakan Tuhan itu tidak adil. Bahkan ada suara-suara yang mengatakan di dalam telinga kita, tinggalkan Tuhan kita, tinggalkan iman kita. Percuma engkau berdoa, percuma engkau melayani Tuhan, toh hasilnya sama. Saya ingin mau meyakinkan bahwa kita tidak perlu dengar suara-suara tersebut. Yakinkan bahwa Tuhan kita berdaulat. Yakinkan bahwa cara Tuhan, the way how God do, is much higher. Terlalu besar untuk dia. Punya cara kita mengerti. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Firman Tuhan mengatakan bahwa rencana kita bukan rencana Tuhan dan rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Cara Tuhan bukan cara kita. Mungkin saat ini kita nggak mengerti dan tidak akan kita mengerti. Daripada kita terus bergulit and strive untuk answer, kita katakan sama Tuhan, Tuhan, rancanganmu lebih besar daripada aku. Kalau saat ini aku belum bisa mengerti, aku mau serahkan sama Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan yang selanjutnya dikatakan, Ulangan 29:29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Dalam bahasa Inggrisnya, the secret thing belongs to God, the revealed one belongs to us. Jadi sesuatu hal yang tersembunyi, sesuatu hal yang rahasia, itu milik Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa mendapatkan jawabannya. Lebih baik kita mengerti sesuatu yang kita bisa mengerti. Itu nomor 1. Secara teologi, saya ingin ajarkan kita semua dan membagi supaya kita tidak terjebak
dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat iman kita menjadi depleted atau deteriorate. Sehingga erosi iman itu masuk dalam kita oleh karena ada kejadian-kejadian yang membuat diri kita mempunyai pertanyaan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak adil. Nomor 2, kita harus mengerti bahwa sifat Tuhan itu baik adanya. Tuhan kita selalu mempunyai tujuan yang baik. Kenapa Tuhan yang baik mengizinkan ini semua? Segala sesuatu yang tidak baik, itu mungkin ada kecelakaan atau hal itu tidak pernah menjadi rencana Tuhan. Tuhan selalu mempunyai tujuan yang baik. Jadi kalau ada suara yang mengatakan Tuhan itu tidak baik, itu bukan suara Tuhan. Tuhan pada prinsipnya dan pada dasarnya dia mempunyai sifat selalu baik adanya. Maka ada kata dikatakan God is good all the time, and all the time God is good. Selama-lamanya dia selalu baik. Karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan korup, dosa, pelanggaran, kejahatan, maka apa yang terjadi? Kita pun kadang-kadang harus melihat hal ini terjadi. Bahwa tempat kita di sini hanya sementara. Kalau pemikiran kita punya tempat di sini adalah yang kekal di sini, itu hal-hal yang keliru. Maka apa yang terjadi? Kita mulai timbul pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan Tuhan tidak adil. Bahwasannya Tuhan itu baik. Katakan amin bersama saya. Maka dikatakan Mazmur 100 ayat yang 5 dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bila kita mengalami atau experience hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita, jangan cepat-cepat kita menyalahkan Tuhan. Jangan cepat-cepat kita undur, jangan cepat-cepat kita mengatakan Tuhan tidak adil. Tapi mau nggak kita sama-sama praktekkan iman, pernyataan iman. Katakan dalam keadaan apapun, Tuhan itu baik. God, you are good. God, you are good. Apapun, dalam sesuatu, God, you are good. You are in charge di tempat ini. Engkau ada di tempat ini. Di dalam Mazmur 84 ayat 11-12. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan orang yang hidupnya tidak bercela. Tuhan itu baik. Di dalam hadiratnya ada kebaikan Tuhan. Jadi mari kita nyatakan kebaikan Tuhan. Walaupun keadaannya berbeda. Si A diberkati, kenapa saya enggak? Si B ngalamin berkat yang luar biasa, kenapa saya enggak? Ya, gereja ini kenapa bisa bertumbuh luar biasa, kenapa gereja saya kecil terus? Jangan kita compare di situ. Bapak Ibu yang terkasih. Dia bekerja, dia melihat, dan dia ada di belakang kita. Dan selalu mengatakan, I am a good God. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan mempunyai anugerah yang mencukupi segala kekurangan kita. Ingat, di dalam segala keadaan yang kita alamin, baik yang kita alamin sesuai dengan kehendak kita atau tidak, anugerah Tuhan cukup untuk kita. Maka waktu kita mengalami satu hal-hal yang tidak kita ingini ya, ada halangan, ada rintangan, ada tantangan. Cepat-cepat kita katakan, Tuhan aku butuh anugerah-Mu. Biar ada sukacita di tengah-tengah keadaan yang seharusnya bisa merebut sukacitaku, tetapi tidak Tuhan. Aku tidak mau mengizinkan peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman sekelilingku merampok anugerah Tuhan. Aku perlu anugerah Tuhan dan sukacita surgawi tetap ada bersama saya. Kalau kita bersama dengan Tuhan, anugerahnya sanggup membantu kita. Anugerahnya sanggup memberikan kepada kita dan mencukupi kita.
Maka dikatakan 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ingat, ada anugerah Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Jadi jangan terjebak Bapak Ibu yang terkasih. Jangan sampai kita menjadi bingung dan undur dan merasa kita mau give up. Lalu kita mengatakan udah mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Bukankah aku sudah lakukan demikian Tuhan? Bukankah aku sudah melakukan demikian? Bukan. Tapi katakan Tuhan, anugerah-Mu. Saya percaya tidak ada kata-kata bahkan yang ditulis oleh Lukas di Kisah Para Rasul mengatakan bahwa keluarganya Yakobus itu sakit hati, atau keluarganya Yakobus itu mengatakan Tuhan itu tidak adil. Karena mereka tahu bahwa Tuhannya baik. Dia tahu bahwa Tuhan itu memberikan anugerah yang besar. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita menjawab teologis pertanyaan di tengah-tengah badai, ya, yang seharusnya kita ditolong, tetapi kita mengalami satu setback. Yang keempat, kedaulatan Tuhan selalu sempurna. Bahwasannya Dia berdaulat. Haleluya. Kita ini hanya instrumen dan alat-alatnya. Lebih gampang kita katakan daripada kita alami. Ya. Dikatakan setiap lembah di Lukas 3 ayat 5-6. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Bahwasannya pada akhirnya segala sesuatunya sempurna. Segala sesuatunya perfect di dalam Tuhan. Mungkin kelihatannya saat ini out of order. Mungkin kelihatannya saat ini bingung. Kita lihat harga-harga semua mahal, inflasi, mungkin perang, mungkin keadaan sulit mencari pekerjaan, bisnis seret dan segala pun. Jangan kita marah sama Tuhan. Tapi kita praktekkan hal-hal seperti demikian yang Tuhan katakan. Nomor 1, Tuhan punya cara lebih besar. Nomor 2, Tuhan selalu baik adanya karena itu adalah sifat Tuhan. Yang ketiga, bahwa anugerahnya dan kasih karunia-Nya mencukupi saya. His grace is sufficient for me. Dan yang keempat, kedaulatannya selalu sempurna. Haleluya. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu yang terkasih. Bila mana Bapak Ibu mengalami seperti Yakobus ngalamin, ya, saudara jangan berhenti memuliakan Tuhan. Saudara jangan berhenti menyembah Tuhan. Tapi sama dengan saya, kita sama-sama melatih iman kita. Jangan kita bandingkan dengan orang-orang yang kelihatannya di atas kita. Atau merasa akan mujur. Tidak. Yang diberkati sama yang belum diberkati, kita sebenarnya semua diberkati. Kalaupun kita mengalami penderitaan, itu sebenarnya berkat Tuhan. Karena kita akan lebih ulet di dalam Tuhan. Kita lebih bergantung. Kita lebih rendah hati di hadapan Tuhan. Yang diberkati, puji Tuhan. Yang saat ini mengalami tantangan, rintangan, katakan Tuhan itu baik. Bahwasannya anugerahnya mencukupi saya. Dan kedaulatannya sempurna selalu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, aku berdoa untuk teman-teman, saudara-saudari seiman. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang mengalami satu peristiwa-peristiwa kehidupan yang mereka katakan bahwa kenapa ini terjadi sama saya? Kenapa anak saya berontak? Kenapa keadaan ekonomi saya susah? Kenapa keadaan pelayanan saya demikian? Kenapa begitu banyak masalah? Sedangkan saya melihat yang lain sepertinya senang-senang saja. Tuhan, kami mau bertobat dari kata-kata dan perasaan-perasaan yang salah. Kami mau kembali kepada Engkau. Biarlah renungan yang singkat ini membawa pikiran kami dan hati kami kembali kepada Engkau. Bahwasannya Tuhan, Engkau baik adanya.
Rancangan-Mu bukan rancanganku, rencana-Mu bukan rencanaku, Tuhan. Dan aku juga berdoa, biarlah kasih karunia dan anugerah Tuhan akan memperkuat kami, menguatkan kami di tengah-tengah kelemahan kami. Dan yang terakhir Tuhan, kami mau nyatakan bahwa kedaulatan-Mu sempurna adanya. Bahwa pada hari akhirnya segala sesuatu adalah mendatangkan keselamatan untuk siapa yang percaya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan pada kami kekuatan dan yang lemah mengatakan I am strong. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang terkasih. God bless you.